Hola, ¿cómo estás? Halo, apa kabar? Selamat datang di Hola Guru Bahasa Spanyol. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, selamat datang di channel Hola GBS. Sama saya Clara, Guru Bahasa Spanyol kamu. Di video hari ini kita mau belajar bagaimana kita menggambarkan kita sendiri, ya, atau bagaimana kamu bisa menggambarkan diri kamu sendiri. Dalam bahasa Spanyol itu artinya describirse a uno mismo. A uno mismo atau uno mismo itu artinya diri sendiri, ya. Ini kita akan ngobrol secara fisik, ya. Hari ini tentang secara fisik. Pertama di video ini saya mau sedikit kasih tahu strukturnya. Kita akan belajar pertama dua kata kerja yang kita menggunakan untuk menggambarkan kita sendiri, yaitu adalah verbo ser, kata kerja ser, dan kata kerja tener. Oke? Setelah itu kita akan lihat revisi konjugasi verbo ser dan verbo tener, dan setelah itu kita akan kasih contoh dari verbo ser sama verbo tener. Oke? Kita lanjut. Verbo ser adalah, atau artinya dalam bahasa Indonesia adalah, dan verbo tener dalam bahasa Indonesia artinya punya. Setiap kali saya bilang infinitivo, artinya verb atau kata kerja tanpa atau sebelum dikonjugasi. Saya juga mau jelasin karena banyak yang tanya di Instagram. Semua kata kerja yang kita sekarang belajar itu tentang masa sekarang. Karena kita belum di level yang kita bisa pakai kata kerja untuk masa depan atau masa lampau, ya. Jadi kita semua verbo yang kita belajar, konjugasi, itu dari masa sekarang. Jadi verbo ser dan tener punya konjugasi untuk masa sekarang, punya konjugasi berbeda untuk masa lampau, punya konjugasi berbeda untuk masa depan. Jadi sekarang kita fokus sama masa sekarang. Balik lagi ke temanya menggambarkan diri kamu sendiri, saya kasih sekali lagi konjugasi verbo ser masa sekarang, dan kita pakai verbo ser untuk menggambarkan kita sendiri karena kita bilang saya seorang, misalkan saya seorang gendut, atau saya seorang tinggi, atau saya seorang pendek. Dalam bahasa Spanyol kita pakai verbo ser. Yo soy gordo, atau yo soy grande, badan saya sedikit besar, atau yo soy tinggi, yo soy alto, atau kalau saya cewek saya bilang saya soy alta. Kita juga bisa bilang soy delgado kalau saya kecil, badan kecil, soy delgada kalau saya perempuan, ya. Tapi kita pakai verbo tener atau punya lebih ke untuk menggambarkan bagian badan, atau misalkan warna rambut atau warna mata atau bagaimana rambut kita, ya. Jadi kita tergantung apa yang kita mau jelasin dari badan kita, kita nggak bisa berubah. Kalau kita pendek, tapi warna rambut bisa berubah. Jadi supaya kamu mengerti, kita pakai ser di kiri untuk yang seadanya. Kita tinggi atau kita pendek, itu nggak bisa berubah, setahu saya. Dan kalau kita mau jelasin tentang warna mata, kan sekarang banyak ada soft lens, itu bisa pakai mata abu-abu atau warna biru, itu bisa berubah. Jadi pakai verbo tener, ya. Kita lihat sekarang konjugasi dan nanti kita lanjut sama contoh. Revisi sekali lagi konjugasi verbo ser. Saya akan ulang dan ulang supaya kamu bisa diingat. Karena ini tantangan, harus ingat semua konjugasi tanpa lihat di buku. Jadi sekali lagi, semua kata
kata ini yang saya tulis di sini, kata ganti orang atau los pronombres personales. Kalau kita konjugasi sama verbo ser, yo soy, kita bisa bilang yo soy alta. Saya seorang tinggi dan perempuan, yo soy alta. Atau yo soy alto untuk cowok laki-laki yang tinggi. Atau kita bisa bilang tú eres bajo. Kamu seorang pendek. Tú eres bajo. Atau tú eres baja kalau kamu perempuan. Kita lanjut nanti ya sama contoh. Kalau kita mau ngobrol tentang dia, él, ella, atau usted, pakai es. Él, ella, usted, es. Nosotros atau nosotras somos. Vosotros atau vosotras sois. Ellos, ellas son. Ini konjugasi. Kenapa saya ulangi sekali lagi? Mungkin di video kemarin kamu pernah lihat, karena ini penting kamu ingat ya. Dan sekarang ke verbo tener. Yo tengo. Mungkin kita bisa bilang yo tengo el pelo negro. Rambut saya warna hitam. Tapi dalam bahasa Spanyol kita nggak bilang yo pelo negro. Kita bilang yo tengo, saya punya rambut hitam. Jadi strukturnya seperti itu, kamu harus ingat. Yo tengo el pelo negro, atau tú tienes los ojos verdes, kamu punya, atau warna mata kamu, warna hijau. Kita bilang dalam bahasa Spanyol punya. Tú tienes los ojos verdes. Kenapa los? Karena ojosnya dua, jamak. Jadi los, ojos pakai es karena jamak, dan verdes, kata sifat, pakai es juga karena jamak. Oke? Yo tengo, tú tienes, él, ella atau usted tiene, nosotros atau nosotras tenemos, vosotros atau vosotras tenéis, ellos, ellas tienen. Dalam bahasa Indonesia ya, ini akan jadi saya punya, kamu punya, atau Anda punya. Él, ella, atau usted, itu artinya dia punya. Nosotros atau nosotras, kita atau kami punya. Vosotros, vosotras, mereka punya. Dan ellos, ellas, kalian punya. Kita sekarang lihat contohnya. Sekarang kita belajar contoh di mana kita pakai verbo ser adalah untuk menggambarkan kita sendiri, ya. Misalkan kita selalu pakai verbo ser plus kata sifat. Itu untuk menggambarkan fisik, kualitas fisik ya. Jadi misalkan kalau kita tanya ¿cómo eres? Secara fisik, ada pertanyaan ¿cómo eres? ¿Cómo itu artinya bagaimana? Dan eres itu konjugasi dari tú, kamu atau Anda, verbo ser. Jadi, kalau tadi kita lihat konjugasi, kalau kita ingat, kita langsung tahu ini artinya tú, tentang kamu. Jadi, bagaimana kamu? Mungkin saya belum pernah lihat kamu secara fisik, dan saya lagi telepon, atau mungkin saya Gojek, ¿cómo eres? Maksudnya saya pengen tahu bagaimana kamu. Kamu kelihatan pendek, kamu seorang tinggi. Ini untuk lihat kualitas fisik. Misalkan, kalau saya mau tanya bukan tentang kamu, tapi misalkan él atau ella, dia, atau usted, kita pakai es. Karena konjugasi verbo ser, kita pakai orang, subjek, yang tentang dia. Jadi otomatis kita tahu, kalau kita lihat es, kita tahu tentang él, ella, atau usted. Misalkan, saya mau introduce sama satu orang yang pasti kamu akan suka. ¿Cómo es él?
Jadi teman kita pengen tahu bagaimana dia ya. Saya sekarang penasaran pengen tahu seperti apa dia ya. Jadi kita pakai como es él atau ella. Oke, kita di sini bisa lihat beberapa contoh menggunakan yo. Jadi kita harus bilang yo soy delgado. Artinya kurus. Ini semua kata sifat ya. Jadi ikutin formula yang saya tadi bilang di sini. Ser plus kata sifat. Ser itu harus dikonjugasi, makanya saya tulis di sini yo soy delgado. Kalau saya perempuan, saya akan bilang yo soy delgada. Saya seorang kurus, perempuan dan kurus. Misalkan saya mau bilang tú eres joven, kamu muda. Tidak pakai H, sorry maaf. Kamu muda. Ini sebenarnya lebih ke usia, tapi bisa lihat secara fisik apakah kamu muda atau sudah tua. Jadi kita bisa bilang tú eres joven. Oke, banyak yang nanya juga kenapa kadang-kadang kita pakai subjek dan kenapa kadang-kadang ininya hilang. Kalau kita ada dalam conversation sama orang Spanyol, kadang-kadang kita tidak bilang yo. Misalkan, soy delgado, soy alto, soy joven, eres delgado. Kadang-kadang kita nggak bilang subjek, karena kita sudah tahu. Dari konjugasi, soy itu nggak mungkin yang lain, tapi hanya bisa yo. Ya, dari konjugasi. Ella es gorda. Tadi kita bilang ini sedikit seorang yang mungkin besar, gendut. Gendut. Kalau cewek gorda, kalau cowok gordo. Dalam bahasa Spanyol kita tidak bisa bilang ke semua orang, kamu gendut. Kamu gendut, ini sedikit nggak sopan. Jadi kita harus hati-hati kalau bilang gordo atau gorda ya. Soalnya ini tentang gemuk atau kurus. Itu kalau kurus pasti kita senang, tapi kalau kita dibilang gendut atau gemuk harus hati-hati. Terus nosotros somos guapos. Mungkin saya sama kakak saya merasa kita cakep atau cantik sama cakep, jadi guapos. Guapos pakai S karena nosotros. Ini jamak, ini lebih dari satu orang. Dan satu contoh lagi, ellos, mereka, son bonitos. Bonitos ini satu kata yang artinya juga cakep atau cantik, tapi lebih cute, lebih bonito. Antara indah. Satu orang bisa juga jadi indah, bukan cuma tempat dalam bahasa Spanyol. Oke, sekarang kita lihat contoh kapan kita menggunakan bukan ser tapi sekarang tener. Ayo. Sekarang beberapa contoh lagi di mana kita pakai verbo tener, kata kerja punya, untuk menggambarkan fisik kita sendiri, diri sendiri, dan kita verbo tener untuk misalkan jelasin question atau kalau ada yang tanya bagaimana rambut kamu, kita jelasin bukan pakai verbo ser, tapi pakai verbo tener. Misalkan, tengo el pelo negro, rambut saya warna hitam. Dalam bahasa Indonesia, sekali lagi seperti saya bilang hampir di setiap video, nggak semua kalimat pakai kata kerja. Jadi banyak rambut saya hitam. Kita tidak pakai kata kerja di situ. Rambut, saya, dan warna hitam. Tapi dalam bahasa Spanyol harus ada di semua kalimat harus ada kata kerja. Kita pakai formula ini. Tener
plus bagian badan. Kita mau ngobrol tentang muka, rambut, mata. Kita mau ngobrol tentang bagian badan apa. Plus kata sifat. Jadi, misalkan, tener, dikonjugasi, yo tengo, tú tienes, nosotros tenemos, ellos tienen, dan etc. Ya. Kita di sini bisa bilang misalkan tengo el pelo liso. Saya bilang liso artinya lurus. Tengo el pelo liso. Ya. Itu kata sifat di situ tidak akan berubah kalau kita cowok atau cewek. Jadi tengo el pelo liso. Di situ kita tidak berubah lisa karena harus pakai a karena perempuan. No. Di adjetivo atau kata sifat tengo el pelo liso untuk semua. Tengo el pelo rizado. Rizado artinya keriting. Tengo el pelo rizado, tapi kita bisa bilang juga tienes el pelo rizado. Atau tenemos el pelo rizado. Kalau kita punya rambut keriting. Rambut kita keriting. Sekarang kita mau bilang pendek. Rambutnya pendek. Jadi kita bilang corto. Kalau kita mau bilang rambutnya blonde, kita bisa bilang rubio. Tapi saya tahu dalam bahasa Indonesia juga pirang. Blonde itu pirang. Kalau tengo el pelo castaño, castaño kita pakai castaño untuk bilang coklat, warna coklat. Kalau kita mau bilang tengo el pelo rubio atau ellos tienen el pelo largo, largo itu artinya panjang. Panjang, pendek, corto, o largo. Sekarang kita pindah bukan rambut, kita mau jelasin bentuk atau warna mata. Kita bisa bilang tenemos los ojos. Los ojos itu selalu jamak, maksudnya bisa bilang juga el ojo. Tapi biasanya kita ngobrol tentang dua mata ini, bukan hanya satu. Tenemos los ojos verdes. Verdes itu artinya hijau. Warna mata hijau. Bisa bilang tenemos los ojos de color verde dan sebutin warna, atau bisa bilang tenemos los ojos verdes, tenemos los ojos azules. Azules artinya biru. Kita bisa bilang juga tenemos los ojos marrones. Marrones artinya brown, coklat juga, warna coklat. Bisa bilang los ojos grises. Grises artinya abu-abu. Bisa bilang, maaf tadi untuk mata, kalau marrones itu brown. Sekarang grises itu artinya abu-abu. Dan bisa juga bilang bentuk. Misalkan, tienes los ojos redondos. Mata kamu bulat. Maksudnya bentuknya sedikit bulat atau sipit ya. Jadi ini tentang rambut sama mata. Sekarang kita lihat bentuk muka di sini lagi. Saya hapus dulu. Kalau kamu mau catat silakan. Sekarang kalau kita mau menggambarkan mukanya atau wajah, kita bilang la cara. Kita menggambarkan la cara ya. Sama kayak formula tadi sama mata atau sama rambut, konjugasi, terus part atau bagian badan, ini wajah atau la cara, plus kata sifat. Misalkan kita bisa bilang, tengo la cara redonda. Wajah saya atau muka saya bentuk bulat, sorry. Tapi misalkan yang saya bukan bulat, tapi lebih kayak oval. Ini namanya lonjong, ya.
ovalada. Dalam bahasa Spanyol, ovalada. Atau ada orang yang bentuknya lebih kayak kotak, jadi la cara cuadrada. Pakai C ya. Dan kita bisa pakai juga verbo tener. Di sini, di semua kalimat ini dan semua contoh, kita selalu pakai verbo tener. Tengo, tienes, tenemos, tienen, la cara, terus adjetivo atau kata sifat. Tapi kita bisa bilang juga, este chico, cowok itu, tiene músculos. Dia berotot. Jadi kita pakai verbo tener. Tiene músculos. Músculos itu otot. Dan karena dia berotot, kita translate tiene músculos. Atau misalkan, saya mungkin sekarang tidak terlalu banyak, tapi dari kecil saya punya bintik-bintik. Tengo pecas, artinya pecas. Ini pecas. Jadi bintik-bintik itu bisa juga untuk menggambarkan pakai verbo tener. Oke, saya mau kasih sedikit homework untuk kamu. Saya mau kamu tulis di komen. Saya mau kamu menggambarkan kamu diri sendiri di komen. Dan kamu bisa pakai verbo ser dan verbo tener, ya. Dan kamu bisa pakai yo. Jadi kamu ngobrol tentang kamu diri sendiri. Silakan juga download dan share. Dan by the way, untuk homework itu kamu bisa misalkan bilang tentang tingginya, tinggi kamu, tentang badannya, terus kamu bisa bilang sedikit tergantung kamu bisa explain dan menggambarkan kamu sendiri. Dan bisa juga bilang pakai verbo tener, jangan lupa warna rambut kamu, warna mata kamu, seperti apa muka kamu, la cara, ya. Jadi coba pakai semua contoh, bukan semua tapi beberapa contoh yang kita baru saja jelasin, ya. Terima kasih, muchas gracias, dan nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Adiós.